Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin melakukan sebuah presentasi mengenai bagaimana perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek sistem informasi. Nah, di sini tahapan ini akan saya lakukan pada proyek sistem informasi yang saya ambil pada contoh tugas yang pernah saya publish sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Baik, di sini kita akan langsung mulai saja mengenai bagaimana sih perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek sistem informasi. Nah, sebelumnya pada proyek yang pernah saya publish, yang saya upload di e-learning, yaitu mengenai sistem manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan untuk mengelola proyek SI ini, yaitu pertama kita melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan, dan yang kedua yaitu melakukan desain sistem, yang ketiga melakukan konstruksi sistem, dan yang keempat implementasi sistem. Nah, kita mulai pada tahap pertama ya, yaitu mengidentifikasi dan analisis kebutuhan. Nah, dari identifikasi dan analisis kebutuhan ini dibagi lagi, dipecah lagi, yaitu menganalisis kebutuhan sistem itu sendiri, kemudian kita juga mengidentifikasi masalah. Nah, untuk yang pertama, menganalisis kebutuhan sistem itu adalah apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh sistem itu gitu. Nah, jadi di sistem ini yang dibutuhkan adalah bagaimana sistem ini dapat membangun suatu model proses pengolahan data informasi sekolah ya, yang mencakup Transaction Processing System atau TPS dan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Kemudian juga yang dibutuhkan sistem di sini adalah menciptakan informasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang terpadu dengan sistem presensi dan jurnal mengajar berbasis teknologi komputer gitu. Kemudian kita juga bakalan harus mengidentifikasi masalahnya dulu gitu. Nah, mengidentifikasi masalah di sini itu dilakukan oleh seorang sistem analis. Nah jadi pada bagian ini itu kita akan melakukan identifikasi dulu terhadap sistem yang lama ya. Kemudian kita analisis kenapa sih kita benar-benar harus mengganti sistem yang lama ini. Kemudian apa sih kerugian terhadap sistem yang lama ini kalau kita tidak ganti gitu. Nah, jika memang sudah kita analisis dengan baik, maka baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan desain sistem. Nah, desain sistem ini di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama itu menentukan rancangan sistem itu sendiri, yang kedua itu menentukan UI UX sistem. Nah, ini dilakukan seorang sistem analis. Nah, jadi yang pertama itu dalam menentukan rancangan sistem kita harus dulu merancang arsitektur sistem itu sendiri. Yang kedua baru kita mendesain user interface-nya, kemudian yang ketiga kita mendesain sistem interface-nya, dan yang terakhir baru kita mendesain sistem basis datanya, begitu. Nah, selanjutnya pada tahap setelah melakukan desain sistem, kita bakalan mulai mengkonstruksi sistem atau dalam hal ini membangun sistemnya, gitu. Nah, di sini terbagi dalam tiga kategori ya tahapan. Yang pertama kita bakalan membuat logaritma pemrogramannya, kemudian juga menulis kode programnya, dan mulai melakukan uji coba sistem. Nah, pada tahap membuat logaritma pemrograman ini dilakukan oleh seorang programmer ya, yaitu dimana di sini dilakukannya membuat fungsi dari program itu sendiri, kemudian adanya prosedur program ya, kemudian menulis kode program. Nah, di sini dimana programmer itu akan menyelesaikan program per modul gitu. Kan ada pembagian-pembagian dibagi dalam beberapa modul gitu. Kemudian barulah yang terakhir pada tahap konstruksi sistem itu kita melakukan uji sistemnya gitu. Nah, uji kelayakan ini dilakukan oleh pengguna sistem itu sendiri. Apakah sistem ini udah layak dipakai atau belum gitu. Dan terakhir yaitu kita masuk pada tahap implementasi sistem. Tahap implementasi sistem ini berbeda dengan konstruksi sistem gitu. Nah, banyak orang salah mengartikan antara konstruksi sistem dengan implementasi sistem. Jadi implementasi sistem itu adalah artinya udah penerapan sebuah sistem yang udah diuji coba, artinya udah layak dipakai. Nah, jadi di sini terbagi dalam tiga kategori ya, di mana pada implementasi sistem ini meliputi instalisasi program, penjadwalan, dan yang terakhir yaitu pengoperasian sistem. Nah, pada tahap instalasi program ini itu dilakukan oleh programmer ya, yang mereka udah paham gitu apa saja yang perlu dipasang dan sebagainya gitu.
yaitu baik itu dalam hal sistemnya maupun perangkat-perangkatnya begitu. Dan yang kedua itu adalah melakukan penjadwalan, yaitu dilakukan oleh manajer proyek. Jadi itu melakukan sosialisasi dalam penggunaan program atau sistem itu sendiri. Dan yang terakhir barulah pengoperasian sistem, yaitu memakai sistem secara keseluruhan oleh pengguna sistem itu sendiri atau staf-staf yang ada di perusahaan atau lembaga organisasi tersebut begitu. Nah, itulah perencanaan dan persiapan awal dalam mengelola proyek sistem informasi yang harus kita lakukan begitu. Tapi mungkin setiap sistem informasi ataupun manajer proyek mungkin mempunyai cara berbeda-beda dalam dalam melakukan rancangan terhadap perencanaan awal begitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.